Marsha memiliki rencana akan memancing monster macan beracun itu ke sini dengan daging-daging yang ada di sini. Di satu sisi, Marsha akan menggabungkan kartu ajaibnya untuk mengendalikan monster. Dan tiba-tiba, Ciel dengan puas berkata, "Akhirnya, ada seorang siswa yang memahami pemikiranku." Karena Ciel setuju, Rimuru pun tutup mulut dan percaya pada Marsha. Pokoknya, Rimuru tuh tipe-tipe orang yang nurut aja Ciel ngomong apa, Pak. Diskusi terus berlanjut, dan kini mereka memikirkan berapa persen keberhasilan rencana Marsha ini. Suasana semakin hangat. Mereka sangat antusias dan wajah mereka dipenuhi dengan harapan. Julius sebagai perwakilan semuanya, dia berdiri menghadap Rimuru. Julius bertanya, "Sudah kita putuskan Satoru Sensei, jadi kami ingin mendengar pendapat Anda." Rimuru pun memberikan saran sesuai usulan Ciel, yaitu targetnya monster beracun. Singkat cerita, malammu tiba. Para siswa mulai beraksi. Mereka pun pergi keluar dari penghalang yang dibuat Magnus. Setelah itu, mereka memasak beberapa daging dengan bumbu yang akan menarik monster. Singkat cerita, para monster pun muncul. Dan pemimpin monster itu adalah macan beracun. Di situ juga, Rimuru menyadari jika monster-monster itu mengibaskan ekornya, yang berarti monster itu sudah menerima pesan dari Laples. Yari-yari. Di lain cerita, Zoe dan Diablo telah meninggalkan kerajaan Ingracia. Awalnya mereka ingin menyelidiki semua negara barat, tapi apalah daya, mereka dikejar oleh waktu dan mereka tidak menggunakan teleport. Jadinya Zoe mengirimkan klonnya untuk menyelidiki. Di situ Diablo dan Zoe masih diskusi. Zoe agak sedikit kesal dengan Departemen Informasi yang telah lalai dalam tugasnya. Tapi menurut Diablo, hal itu nggak masalah, meskipun untuk saat ini mereka nggak bisa menemukan dalang di balik ini semua. Namun, selama mereka bisa melihat dan mengidentifikasi aliran uang atau siapa serta organisasi yang bertanggung jawab, maka otomatis dalang akan terungkap dengan sendirinya. Perintah dari Rimuru sama adalah mereka hanya perlu membereskan kasus ini dari akademi manapun. Sedangkan kini yang terbukti belum menemukan bantuan keuangan ilegal, cuma akademi sumber daya manusia Tempest. Sedangkan di Ingracia hanya ada beberapa guru yang terlibat. Dan di sini, klon Zoe bertugas melacak guru-guru dan mencari dari mana sumber dana ini. Sedangkan Diablo sendiri percaya uang itu bukan bersumber dari negara-negara barat. Diablo lebih curiga pada Kekaisaran Timur. Kecurigaan Diablo semakin kuat karena saat itu mereka menerima laporan dari MOS jika para siswa telah diserang monster. Tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Dan di satu sisi mulai bermunculan orang-orang dari Padepokan Aliansi Kebebasan Manusia. Awalnya mereka mendatangkan monster untuk menyingkirkan guru dan para siswa yang menghalangi jalannya. Namun usaha mereka gagal. Karena gagal, kelompok itu kini sementara meninggalkan para siswa. Saat tahu informasi itu, Zoe dengan sigap mengirimkan para bawahannya untuk menyelidiki negara-negara di timur. Di satu sisi juga, Zoe dan Diablo sudah pesan tiket pesawat untuk bersiap menuju ke Kekaisaran Timur. Singkat cerita saja, Pak, mereka sudah sampai dan ini adalah hari ke-6. Zoe di situ langsung menyebarkan klonnya ke seluruh penjuru Kekaisaran Timur untuk mengumpulkan informasi. Di satu sisi, Diablo ingin pergi memasuki Akademi Investigasi Sihir dan Sains NNU sendirian. Awalnya Zoe menolak. Ya kalian tahu sendirilah, Diablo tuh diam-diam ngeri, Pak. Nggak suka seseorang auto lenyap dah, gua jamin, Pak. Kini mereka berdua terus berdebat kayak Tom and Jerry. Tapi pada akhirnya Zoe kalah dalam argumentasi dan disepakati Diablo akan pergi sendirian tanpa didampingi Zoe. Zoe memang tidak suka, bahkan tidak setuju Diablo pergi sendirian. Tetapi akhirnya Zoe menerima alasan Diablo yang masuk akal. Nggak terasa siang pun tiba. Diablo memasuki akademi itu. Dengan elegan, Diablo duduk di sofa sambil meminum sebuah teh. Diablo disambut oleh kepala sekolah bernama Kodama Silver. Dia memiliki bentuk fisik lumayan berotot, sedangkan tubuhnya bungkuk. Biasalah, udah tua dia, Pak. Kodama juga membawa tongkat sihir berkualitas tinggi. Tongkat ini bukan untuk berjalan, melainkan untuk mengendalikan sihir. Dan anehnya, tubuh Kodama juga memancarkan energi yang sangat-sangat nggak ngotak. Diablo heran. Kenapa orang yang ada di depannya membawa senjata? Dan ini menimbulkan pertanyaan dalam benak Diablo. Apakah Kodama terlalu berhati-hati pada Diablo? Atau Kodama terlalu percaya diri untuk bersiap menyerang Diablo?
Di situ Diablo menyembunyikan emosinya dengan tujuan pura-pura goblok aja pak. Diablo hanya berpikir, Kodama adalah pria yang sangat bodoh jika mencari masalah dengannya. Di satu sisi Kodama berkata, "Oh Diablo-sama, saya sudah mendengar rumor Anda. Anda adalah bawaan Demon Lord Rimuru yang paling beringas dan tak terkalahkan. Ini sebuah kehormatan besar bagi saya bisa menyambut Anda. Saya adalah kepala sekolah di akademi ini. Nama saya Kodama." Dengan tersenyum Diablo menjawab, "Tampaknya aku tidak perlu memperkenalkan diri lagi padamu. Kau telah melakukan pengajaran akademi dengan baik." Rimuru sama sangat puas dengan melihat pertumbuhan para siswa. Kodama pun menjawab, Diablo sama bisa aja nih. Ngomong-ngomong, ada urusan apa? Hari ini Anda datang ke sini Diablo sama. Yang namanya Diablo mah belak-belakan aja orangnya pak. Jadi Diablo di sini nggak pakai basa-basi. Dia langsung berkata, "Aku mendengar bahwa adanya diskriminasi di akademi, yaitu para bangsawan ingin dihormati di akademi." Dengan lidah yang lihai kayak mantan yang anjingnya kebangetan, yang saat ditanya di mana bilangnya di rumah, nyatanya keluar sama gebetan barunya. Dengan teknik seperti itu Kodama menjawab, "Aku sudah menduga Anda akan bertanya tentang hal ini." Saya tegaskan, itu adalah permintaan dari Akademi Ingracia, dan saya pikir hal itu wajar-wajar saja. Dengan menyipitkan matanya, Diablo bertanya lagi, "Apakah hal ini juga disertai bantuan uang? Apakah kau tidak memahami jika apa yang kau lakukan ini telah membuat runtuhnya cita-cita para siswa dalam bersekolah di akademi? Apa pendapatku ini salah?" Saat mendengar ucapan Diablo yang belak-belakan itu, seketika wajah Kodama mulai memerah. Kodama menjawab, "Itu bukan urusan Anda Diablo. Saya memang menerima uang dari para bangsawan Ingracia. Dan satu lagi, ucapan Anda ini telah menyinggung perasaan saya. Tolong jangan menghina kami lebih jauh lagi. Karena saya percaya, jika belajar menghormati bangsawan itu perlu diterapkan." Diablo hanya menganggukkan kepalanya. Tapi diam-diam Diablo melihat ada sesuatu yang tidak biasa dalam napas atau detak jantung Kodama. Yang dengan kata lain ada kebohongan dalam ucapan Kodama. Sejenak Diablo melihat data yang dia bawa, dan menurut data yang ada, Kodama tidak pernah kekurangan dana. Jadi nggak mungkin dia menerima dana dari seseorang. Ada kemungkinan Kodama memutarbalikkan fakta agar seolah-olah orang Ingracia adalah dalang dari ini semua. Di sini Diablo tidak berpikir jika Kodama adalah dalang dari ini semua, tapi Diablo percaya Kodama adalah bagian dari aliansi kebebasan manusia. Kecerobohan Kodama adalah dia berpikir bisa menipu Diablo dengan tongkat saktinya. Tapi kalian tahu sendiri, Kodama salah dalam memilih musuh. Sebelum kedatangan Diablo ke sini, Magnus dan yang lainnya telah mengirimkan pesan jarak jauh untuk meminta pertolongan Kodama demi menghadapi sirkus keserakaan. Magnus berpikir sirkus keserakaan memiliki lebih dari 2 orang anggota. Namun sayangnya berita ini sudah diketahui Diablo duluan sebelum Kodama. Kini Kodama sangat panik dan mulai kehilangan ketenangannya. Lalu tiba-tiba Kodama menerima pesan jika Diablo hanya memiliki energi atau EP cuma sekitar 7 ribuan saja. Saat mendengar hal itu, pikiran Kodama tenang kembali. Menurut Kodama, jika kekuatan Diablo itu terlalu lemah. Dan mulai dari sini, kepercayaan diri Kodama tumbuh. Dia percaya bahwa dirinya bisa mengalahkan Diablo. Kodama juga menduga bahwa rumor Diablo yang tak terkalahkan hanyalah sebuah kebohongan. Di situ Kodama tiba-tiba tertawa. "Hahaha, Diablo sama. Sepertinya Anda akan mati di sini." Diablo pun hanya menjawab, "Kau lucu sekali Kodama." Lalu tiba-tiba suasana seketika berubah saat Kodama mengucapkan begini, "Pak, lendir sombong yang menyebut dirinya Demon Lord hanyalah sebuah dongeng yang terlalu dibesar-besarkan. Dengan kematianmu di sini, ku yakin kekuasaannya akan semakin menyusut. Aku akan membuat kematianmu hanyalah sebuah kecelakaan. Jadi, matilah dengan tenang Diablo." Saat mendengar hal itu, sontak saja Diablo merasa heran. Kenapa ada orang yang berani menghina tuannya Rimuru secara terang-terangan di depan Diablo? Dan kalian tahu sendiri, itu adalah hal yang sangat dibenci Diablo. Sejak saat itulah, Diablo sudah memikirkan cara bagaimana membunuh Kodama dengan elegan. Suara dalam hati Diablo berkata, "Sudah lama aku tidak emosi seperti ini. Maafkan aku Suikun. Aku tidak bisa menepati janjiku padamu untuk tidak membunuh seseorang." Diablo yang tadinya tenang, kini telah berdiri dari kursinya. Namun di saat yang sama pula, tiba-tiba tanah yang diinjak Diablo runtuh. Diablo pun jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, sekitar 10 meter.
Dari awal, Kodama sudah menyiapkan jebakan ini untuk Diablo. Sementara itu, kini Kodama yang berada di atas tersenyum bahagia. Kodama berkata, "Kau tahu Diablo, ruangan ini telah disegel dengan perlindungan sihir absolut. Jadi, kau tidak mungkin bisa menggunakan sihir. Tidak peduli sekuat apapun dirimu. Kau kini sama saja seperti manusia yang tak berdaya di hadapanku, Diablo." Anehnya saat Diablo mendengar tawa konyolnya Kodama, seketika emosi Diablo hilang dan Diablo kembali tenang. Di situ Diablo berkata, "Aku sengaja menjatuhkan diriku ke sini agar kau bahagia, Kodama. Ketahuilah, ini adalah hadiah dariku." Saat Diablo akan melompat ke atas, tiba-tiba pandangan Diablo teralihkan karena di sana, yaitu di atas, muncul 13 golem. Golem itu dilapisi armor baja magis yang sangat tebal menutupi seluruh tubuh mereka dan tingginya sekitar 3 meter. Saat melihat golem-golem itu, mata Diablo bersinar-sinar. Diablo mengatakan, Rimuru sama pasti sangat senang melihat hal ini. Gila emang, demon primordial satu ini pak. Merinding gua pak denger cerita ini. Masuk perangkap, dikepung, gak ada takutnya sama sekali. Malah berpikir bakal membawa tuh golem sebagai voucher oleh-oleh untuk tuannya Rimuru. Parah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kindle. Amin. Bye bye.